Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Pada hari Kamis 6 Oktober, Pekan Biasa yang ke-27. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita awali permenungan kita pada hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan kali ini kami boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu menangkap suara-Mu melalui sabda-Mu hari ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamlilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini merupakan kelanjutan dari kisah Injil kemarin. Bagaimana Yesus yang diminta oleh para murid agar ia mau mengajarkan mereka bagaimana caranya berdoa. Kisah Injil kemarin, Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid. Dan hari ini Yesus mengajarkan motivasi atau dorongan bagi kita untuk berdoa dan terus berdoa. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus pertama adalah Bapa kita adalah Allah yang murah hati. Ia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan apa yang diberikan, yang dianugerahkan Bapa kepada kita melebihi dari apa yang kita harapkan. Karena itu Yesus mengatakan kepada para murid untuk bebas meminta apapun dengan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, janganlah kita ragu untuk selalu memohon dan meminta kepada Allah kita, kepada Tuhan kita, apa yang kita butuhkan. Karena kita memiliki Bapa yang murah hati, yang menyediakan segala sesuatu untuk kita anak-anaknya, untuk kita yang mau bersekutu dengan Dia. Kemudian dalam bagian terakhir Yesus mengatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah kita memberikan bukan hanya hal-hal yang baik, tetapi juga hal yang terbaik. Dan hal yang terbaik itu yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini adalah Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus menjadi rahmat yang terbaik? Karena dengan Roh Kuduslah kita dapat menghadapi setiap peristiwa hidup kita dengan sungguh-sungguh berserah kepada Allah. Dan dalam doa secara khusus, apa yang bisa kita katakan, apa yang kita mohon, apa yang kita minta, itu bukan hanya berasal dari pikiran kita atau dari keinginan kita semata. Tetapi sebaliknya, apa yang bisa kita katakan melalui dengan dorongan Roh Kudus itu adalah sungguh-sungguh apa yang kita butuhkan, sungguh-sungguh apa yang Tuhan harapkan dari kita, yang ingin kita boleh katakan dan kita minta daripadanya. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengundang kita, mengingatkan kepada kita, seberapa seringkah kita memohon Roh Kudus dalam doa-doa kita. Jangan sampai kita hanya memohon apa yang menurut kita benar, tetapi bukanlah yang berkenan pada Bapa. Karena itu, semoga Roh Kudus membantu kita untuk terus memohon kepadanya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam setiap langkah hidup kita, hadir dan membimbing kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Penguasa, semoga melalui permenungan kami hari ini, kami dapat semakin berpegang teguh pada sabda-Mu dan terus-menerus memohon rahmat Roh Kudus yang akan mendampingi kami dalam menghadapi segala peristiwa hidup kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Frater Andri. Semoga Frater senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.